Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat program untuk sebuah IC dengan isi program yaitu strobo dengan input 3 buah push button dan output 8 buah LED. Jadi IC yang akan kita pakai di sini adalah IC Atmega 16 dengan 4 buah port. Port A terletak dari pin 33 sampai pin 40. Port B dari pin 1 sampai 8. Port C dari pin 22 sampai pin 29. Dan yang terakhir port D dari pin 14 sampai pin 21. Di sini akan saya jelaskan sebentar tentang rangkaiannya. Jadi yang kita pakai dalam rangkaian ini hanya 2 buah port, yaitu port A dan port B. Port A di sini kita fungsikan untuk mencatu atau menghidupkan output. Jadi di sini PA0 itu port A nomor 0, urutan ke 0. Kita beri input 1 yang nantinya akan dihubungkan ke LED di sini. Jadi LED D1 ini terhubung ke input 1 dari pin 40. Begitu seterusnya sampai pin 33 port A7. Selanjutnya untuk port B kita beri nama tombol 1, 2 dan 3 yang akan dihubungkan dengan push button. Push button 1, tombol 1, tombol 2 dan tombol 3. Jadi nanti kalau misal kalian buat rangkaian, jangan sampai ada salah penamaan. Jadi jika di sini tombol 1, tombol spasi angka 1, di inputan IC juga begitu. Jangan ada yang salah ketik, nanti tidak akan terhubung. Dan cara membuat nama untuk input, saya contohkan lagi ya. Kita ambil dari yang sini, terminal mode, kita ambil input, terus kita letakkan. Nah, untuk memberi namanya, kita tinggal klik 2 kali. Di sini kita beri nama misal 1, terus di OK. Nah, input ini fungsinya buat apa? Input ini fungsinya untuk pengganti kabel. Contoh, di sini ada reset, di sini juga ada reset. Jika reset di sini saya hapus dan saya hapus, kita bisa menggunakan alternatif yang pertama, yaitu menggunakan kabel seperti ini, di wiring manual. Ini lebih gampang dilakukan, akan tetapi untuk keefisienan dan berbagai pertimbangan yang lain, kabel seperti ini itu membuat sebuah rangkaian terlihat rumit. Bayangkan di sini ada 8, 3, tambah 3, ada 14 input. Dengan disambung menggunakan kabel, tentunya akan terlihat rumit. Akan tetapi jika kita gunakan alternatif input seperti ini, rangkaian menjadi terlihat lebih simpel. Oke, penjelasan dari rangkaian tersebut, rangkaian running LED Atmega 16 atau rangkaian strobo. Selanjutnya kita masuk ke pemrogramannya. Kita buka CV AVR-nya dengan cara klik 2 kali. Logo yang di desktop ada tulisan CV AVR 2. Kita tunggu programnya terbuka. Setelah program terbuka, ini tampilan awal dari program tersebut kosong. Dan jika di program kalian tampilan awalnya seperti ini, contohnya, bisa kalian tutup terlebih dahulu. Caranya dengan kalian naik ke file, terus kalian klik close all. Jadi akan menutup semua project.
Dan untuk memulai program baru, kita menggunakan cara sama ya seperti tadi, file. Selanjutnya kita pilih new. Nanti akan keluar pop-up create new file. Kita pilih yang project. Oke. Selanjutnya kita ingin mengedit di CV AVR, klik yes. Selanjutnya seperti yang sudah saya terangkan tadi, karena kita menggunakan IC Atmega 16, jadi kita pilih yang atas Atmega ini, terus kita oke. Kita tunggu. Selanjutnya setelah selesai loading, kita akan diarahkan pada banyak tab di sini. Tetapi yang akan kita pakai hanya 2 buah tab, yaitu tab chip dan tab ports. Tab chip di sini berisi pengaturan tentang IC yang akan kita pakai. Kita pilih Atmega 16 dan pengaturan clock atau frekuensi yang akan kita gunakan pada IC tersebut. Kita pilih clock yang terbesar dari Atmega 16 yaitu 16. Semakin tinggi clocknya, maka semakin cekatan IC tersebut dapat dipakai. Selanjutnya kita masuk ke tab ports. Karena kita hanya menggunakan port A dan port B, jadi yang akan kita modifikasi juga 2 port tersebut saja. Yang pertama port A kita fungsikan tadi di rangkaian sebagai output, jadi di data direction kita ganti out semua. Selanjutnya untuk pull up atau output value, kita biarkan tetap 0. Karena apa? Karena kita menginginkan rangkaian tersebut tetap dalam kondisi off saat pertama kali rangkaian diberi jatuh daya. Jadi kita biarkan saja logikanya 0. Selanjutnya kita masuk ke port B. Karena di port B kita fungsikan untuk push button, jadi kita biarkan data direction-nya menjadi in atau input. Akan tetapi di pull up atau output value-nya kita ganti P. Maksudnya P ini di sini yaitu pull up dan T di sini yaitu tree state. Tree state itu kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu 3 kondisi. Jadi kondisi di antara 0 dan 1. Sedangkan P itu kondisi 0 ataupun 1. Jadi kita pilih P sampai bit 2. Jika sudah, kita masuk ke program, terus generate, save, and exit. Di sini kita akan menyimpan file tersebut sebanyak 3 kali. Kita buat folder baru untuk file ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan menyimpan 3 file. Jadi yang pertama yaitu ekstensi C atau compiler. Kita beri nama UPK. Terus kita save. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan ekstensi .prg atau project files. Kita juga kasih nama yang sama yaitu UPK. Kita save kembali. Dan yang terakhir yaitu dengan ekstensi .cwp Code Wizard AVR Project Files. Kita beri nama juga UPK. Kita save. Jika sudah, maka CV AVR akan membuat coding atau program sesuai dengan pengaturan yang barusan kita buat. Jadi ini coding awal dari CV AVR. Tentunya jika semua program ini kita bahas satu persatu akan jadi lama dan akan membingungkan. Jadi kita akan singkat ke beberapa baris program saja yang akan kita gunakan dalam pemrograman Strobo kali ini.
Jadi yang pertama kalian isi yaitu projectnya. Projectnya itu apa? Kita isi rangkaian strobo. Selanjutnya versinya, karena kita percobaan pertama jadi kita tulis V1. Selanjutnya untuk author atau yang membuat program, kita isi nama kita masing-masing. Selanjutnya company, kalian bisa kasih kelas kalian. Dan yang terakhir komen atau komentar. Komentar kita isi dengan input output yang akan kita pakai dalam rangkaian yang akan kita program kali ini, yaitu input 3 push button dan 8 LED. Sebelum masuk ke pemrograman yang selanjutnya, saya akan terangkan tentang arti warna dari pemrograman ini. Jadi jika program ini berwarna biru, maka kata atau karakter tersebut merupakan komentar. Contohnya dari baris 1 sampai baris 22. Tandanya apa? Jika dari baris 1 itu kita awali dengan garis miring dan bintang. Jika kita hapus garis miring dan bintangnya, maka warnanya akan kembali seperti semula. Jadi hitam. Karena dia tidak lagi sebuah komentar. Tapi jika kita berikan garis miring dan bintang, lalu di baris terakhir kita tutup dengan bintang dan garis miring, maka karakter yang diapit dua struktur tadi merupakan komentar. Nah, fungsi komentar itu apa? Fungsi komentar adalah untuk memberikan informasi. Contoh dari baris ini yaitu informasi program yang akan kita buat. Kalau yang di sini ini juga berwarna biru, berarti ini juga komentar. Akan tetapi strukturnya kita hanya menggunakan garis miring 2 kali. Perbedaannya di mana dengan yang atas ini? Kalau yang atas ini kita bisa membuat komentar untuk beberapa baris. Jadi di sini sampai 22 baris. Akan tetapi jika kita menggunakan struktur seperti ini, kita hanya akan menjadikan satu buah baris menjadi komentar. Contohnya di baris 24 ini, saya akan menjadikan komentar, kita beri slash 2 kali. Maka warnanya jadi biru. Karena ini sudah menjadi komentar. Kita hapus kembali, karena kita tidak menginginkannya. Selanjutnya, kita hapus program yang tidak akan kita pakai di sini. Jadi, kita akan menghapus program dari baris 45 sampai baris 130 di atas persis kata while. Kita select dulu sampai sini, terus kita hapus. Opsi lain, jika kalian tidak ingin mengikuti tutorial ini sampai selesai, kalian bisa buka di link deskripsi. Di situ sudah saya sertakan baris pemrograman yang sudah selesai. Kalian ketik persis sama seperti itu. Lanjut lagi ke sini. Setelah selesai menghapus baris tersebut, kita masuk ke baris 25 untuk menambahkan sebuah library. Kita ketik hashtag atau pagar, karakter pagar, kita tulis include huruf kecil semua, dan nantinya akan menjadi warna hijau.
Jangan lupa kita beri spasi sekali. Selanjutnya kita beri karakter kurang dari. Terus kita tuliskan delay. Di sini kita akan memanggil library delay. Ciri khas dari sebuah library yaitu di akhir kata, misal delay, itu pasti ada ekstensi .h. Setelahnya kita tutup dengan karakter lebih dari. Jika sudah, kita turun langsung ke while. Di sini kita bisa ketikkan programnya. Yang pertama yaitu kita buat port A. Kita ketik port A, huruf kapital semua. Terus sama dengan 0, B huruf kecil, terus 0 8 kali. Jangan lupa di akhir baris kita tutup perintah tersebut menggunakan titik koma. Nah, fungsi baris ini buat apa? Yaitu kita akan menjadikan port A dengan logika 0 semua atau mati. Karena rangkaian tersebut merupakan rangkaian aktif high. Yang ini merupakan rangkaian aktif high. Jadi ketika kita beri logika 0 maka LED akan mati, dan sebaliknya jika kita berikan 1 maka dia akan nyala. Jadi di baris 48 kita akan memastikan LED tersebut mati semua pada saat kondisi awal sebelum ada inputan apapun. Selanjutnya kita masuk ke baris selanjutnya. Kita tulis if dalam kurung huruf besar pin B titik 0 sama dengan 0 kurung tutup. Selanjutnya kita buka dengan kurung kurawal. Kita enter 2 kali, tutup dengan kurung kurawal akhir. Jika strukturnya sudah benar, maka dia akan mengeluarkan garis seperti ini. Jika kita berikan spasi di akhir kurung kurawal, maka dia akan meng-highlight kurung kurawal bukanya. Di bawahnya pun juga sama. Ini untuk yang di sini, dan yang ini untuk yang void main. Jadi baris 50 ini fungsinya apa? Jadi fungsinya jika pin B titik 0 sama dengan 0. Artinya pin B sama dengan 0 jika bernilai logika 0. Nah, logika 0 di sini maksudnya jika saklar atau push button ditekan. Jadi jika pin B titik 0 ditekan, maka perintah yang akan dikeluarkan apa? Karena pin B titik 0 itu tombol 1, jadi kita akan menerapkan perintah untuk menyalakan LED urut dari tengah menuju pinggir dan berulang. Caranya yaitu kita ketik int, ini huruf kecil semua, int i titik koma. Jadi kita bikin variabel baru integer i. Selanjutnya kita bikin untuk perulangannya for i sama dengan 0, terus titik koma, i kurang dari 99, titik koma, i plus kurang tutup. Jadi fungsi baris ini yaitu jika ini i sama dengan 0, ini angka pertamanya, kita akan isi i ini dengan angka 0.
Terus ini untuk angka terakhirnya, jika I di bawah nilai 99. Terus kita akan menambah nilai I tersebut dengan nilai 1. Jadi setiap perulangan dari baris 52 dijalankan programnya turun ke bawah. Jika sampai akhir program sudah selesai, maka dia akan naik lagi ke baris 52. Nah, nilai I ini akan selalu bertambah. Untuk nilai pertama 0. Selanjutnya untuk perulangan pertama, nilai I ini akan berubah menjadi 1. Perulangan 2 ini akan jadi 2. Dan sampai terakhir di angka 99. Di bawah 99 atau 98. Seperti itu. Ini baris program yang akan membuat LED tersebut menyala secara perulangan atau looping. Selanjutnya kita buka dengan kurung awal buka. Terus enter 2 kali. Kurung awal tutup. Jangan lupa jika kita buka dengan kurung awal buka, kita akhiri dengan kurung awal tutup. Terus kita isikan programnya, yaitu port A titik 3 atau urutan LED keempat sama dengan 1 menyala bareng dengan port menyala bersama dengan port A.4 sama dengan 1 titik koma. Setelah nyala bersama, selanjutnya kita delay atau kita jeda nyala tersebut selama 10 milisecond. Jika sudah, kita turun, kita copy saja baris atasnya, kita tekan tombol di keyboard CTRL C, selanjutnya turun ke sini CTRL V. Angka 3 ini kita ganti dengan angka 2. Angka 4 ini kita ganti dengan angka 5 atau urutan LED ke-3 dan urutan LED ke-6. Kita enter lagi, kita Ctrl V, urut saja. Setelah 2 turun menjadi 1, setelah 5 naik menjadi 6. Dan kita enter lagi, Ctrl V, ini baris LED terakhir. Setelah 1 turun menjadi 0, setelah 6 turun menjadi 7. Selesai. Selanjutnya jika sudah, kita berikan perintah interupsi agar push button ketiga jika ditekan dapat memberhentikan LED secara mendadak. Jadi jika sebuah perulangan tidak kita berikan baris program interupsi, maka push button ketiga jika dia ditekan tidak akan berefek karena belum diberi baris program interupsi. Kita akan menambahkan baris program tersebut. Caranya dengan mengetikkan if pin B.1 sama dengan 0. Jadi jika push button 2 ditekan atau karakter ini bisa kalian temukan di bawah keyboard backspace, ditekan sambil menekan shift, artinya atau or. Jadi jika push button atau tombol 2 ditekan atau pin B
atau tombol 3 ditekan. Jadi jika salah satu push button tersebut ditekan, maka perintahnya yaitu kurung kurung buka port A sama dengan 0, kita tulis X huruf kecil 00 titik koma. Jadi 0x00 ini bentuk lain dari 0b, 0-nya 8 kali. Jika B ini berbentuk biner 0 dan 1 saja, jika X ini berbentuk heksadesimal. Jadi untuk mempercepat tulisannya kita bikin 0x00. Untuk mempersingkat programnya 0x00, selanjutnya kita tulis break huruf kecil semua, break tulisannya. Terus titik koma, kurung kurung tutup. Nah, baris yang ini kita copy dari itu, dari yang paling akhir kita ctrl-c, terus ctrl-v di bawahnya, yang sini lagi. Jika sudah selesai, kita tambahkan satu baris program lagi untuk mematikan semua LED jika perulangan tersebut sudah selesai, agar nyala LED lebih dinamis. Kita tambahkan port A sama dengan 0 B, 0-nya 8 kali atau 2, 4, 5, 6, 7, 8 titik koma. Terus kita delay sebanyak 10 milisecond. Titik koma. Selanjutnya kita kopikan lagi yang ini, baris interupsi. Jadi sudah selesai. Kita urutkan biar rapi. Untuk yang tombol pertama ditekan sudah selesai. Kita lanjut ke tombol kedua. Jadi kita copy saja yang ini sampai terakhir di if-nya sini. Kita tekan ctrl-c. Terus kita taruh di sini. Kita enter 2 kali. Kita ctrl-v. Selanjutnya kita tambahkan kata else, artinya selain if yang pertama. Jadi jika di sini pin P0 atau tombol 1, kita ganti di sini jika tombol 2 atau pin P1. Jadi habis 0 kan 1. Jadi ini tombol kedua. Selanjutnya kita ganti perulangannya dari pinggir ke tengah. Jadi kita ganti yang ini, nilainya 0, 1, kita balik saja, 2, 3. Terus yang ini yang pertama 7, 6, 5, dan yang terakhir 4. Dan untuk yang baris interupsi kita ganti untuk yang pin B1 ini jadi pin B0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita cek dulu program ini sudah benar apa masih ada kesalahan dengan cara klik project. Langsung kita build all. Build all ini sudah mencakup cek syntax, compile, dan build. Jadi untuk mempercepat kita langsung tekan build all. Jika sudah, nanti akan keluar information seperti ini. Ini berisi data informasi tentang program yang barusan kita buat. Terus kita klik OK.
Jika benar semua, maka di bawah tulisan error ini tidak terdisplay sebuah kesalahan. Akan tetapi, jika misal kita bikin sebuah kesalahan ya, kita tambahkan karakter di sini, kata-kata random, kita coba lagi build all. Jika tadi kita build all lewat project, terus build all itu kelamaan, kita bisa pakai alternatif, cari tombol ini, langsung kamu klik, sama aja build all. Nah, di sini tampil sebuah tulisan atau terdisplay sebuah tulisan. Kita klik OK dulu. Selanjutnya, jika terdapat error seperti ini, maka di sini sudah terdapat informasi baris mana yang mengalami kesalahan. Jadi C57 atau baris 57. Undefined symbol atau simbol tidak diketahui dengan karakter seperti ini. Kita klik saja pesan kesalahan ini. Dan nanti akan meng-highlight ke baris yang salah. Tinggal kita hilangkan saja yang error atau kita perbaiki yang error. Jika sudah, kita coba build all lagi. Maka pesan kesalahan tersebut otomatis menghilang. Oke, lanjut ke baris yang terakhir atau untuk memfungsikan tombol yang ketiga. Kita tulis else if lagi dalam kurung pin B titik 2 atau tombol 3 sama dengan 0. Jika tombol 3 ditekan, maka perintahnya seperti apa? Kita isikan di bawah sini sama seperti atasnya. Kita isikan port A sama dengan 0 P 08 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 titik koma. Jadi jika tombol ketiga ditekan, maka LED akan mati.